Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan nyamanlah jiwaku. Adapun firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Horatio Spafford adalah seorang pengusaha dan pengacara yang sukses di Chicago. Ia seorang Kristen yang taat dan memiliki keterikatan yang kuat di dalam mendukung pelayanan bersama sahabatnya D.L. Moody. Tahun 1870, Spafford kehilangan anak laki-lakinya yang terkena virus demam berdarah. Setahun kemudian, dia harus kembali diperhadapkan pada kenyataan pahit, yaitu propertinya di kota Chicago ikut terbakar dalam peristiwa The Great Chicago Fire yang menewaskan 300 orang. Peristiwa ini membuat Spafford dan istrinya yang bernama Anna merasa terpukul. November 1873, Spafford merencanakan sebuah perjalanan untuk keluarganya, yakni dia, istrinya, serta keempat anaknya. Ia ingin membawa mereka menikmati liburan yang dirangkai dengan menghadiri pelayanan D.L. Moody, sahabatnya di Eropa. Tetapi ketika hendak berangkat, Spafford ada urusan bisnis mendadak yang membuat Spafford harus tinggal dan berjanji akan menyusul beberapa hari kemudian. Sementara itu, istri dan anaknya tetap berangkat dengan menggunakan kapal SS Ville de Havre yang berlayar menuju Prancis. Hal yang tidak terduga terjadi. Kapalnya ditumpangi istri dan keempat anaknya tertabrak dengan kapal lain yang kemudian menggelamkannya ke dasar laut. Sejarah mencatat bahwa peristiwa ini menewaskan 226 penumpang, termasuk keempat anak Spafford. Sementara itu, istri Spafford dapat terselamatkan dari peristiwa nahas itu bersama dengan 77 orang penumpang dan kru kapal. Anna segera mengirim telegram kepada suaminya yang berisi tulisan "Save Alone", yang berarti selamat seorang diri. Spafford bergegas berangkat menemui istrinya dengan perasaan terpukul dan hancur. Dengan jiwanya tergoncang itu, Spafford segera menumpang kapal untuk menyusul istrinya. Ketika sedang berada di atas kapal dan memandang ke arah lautan luas, ia mulai menuliskan satu lirik dari hasil perenungannya ketika berada di dalam duka yang mendalam. Yang belakangan ini merupakan sebuah lagu yang sangat memberkati umat Tuhan. Lagu tersebut berjudul "Nyamanlah Jiwaku". Pujian ini ditulis Spafford bukan ketika dia berada di puncak kesuksesan, tetapi justru ketika berada di lembah kekelaman yang gelap dan menakutkan. Walaupun dia mengalami peristiwa yang sangat pahit, tetapi dia tidak menyimpan kepahitan terhadap Tuhan. Terbukti, dia menuliskan kata-kata lagu pujian tersebut, bahkan lebih lagi ketika akhirnya mereka memutuskan menjadi misioneri di Yerusalem. Ingat, Paulus juga banyak menghadapi masalah, tetapi dia menulis, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang." Bagaimana dengan kita? Jika Tuhan izinkan kita berada di deretan lembah kepahitan hidup,
Apakah kita tetap berdiri bagi Tuhan dan dengan lantang dan mantap berani menjawab tulisan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 35 dengan jawaban tidak ada? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tegakkan kepalaku dan pegang tanganku ketika sedang didera dengan berbagai macam masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin.